Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Mahfuz Yatagraha, NIM saya 1101 2133555. Kami di sini dari kelompok 1 dari kelas TT 4511 akan mempresentasikan tentang simulasi topologi jaringan yang kita buat. Nama saya Alvin Riza Triprayogo dengan nomor induk mahasiswa 1101210017. Pada jaringan ini kami menggunakan topologi tree, di mana topologi tree adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi tree yang pertama mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan dari topologi tree yaitu yang pertama, jika kabel utama atau kabel backbone-nya rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, hub memegang peran penting dalam jaringan, dan jika hubnya rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada komponen. Untuk tugas besar jaringan telekomunikasi ini, kami menggunakan software Cisco Packet Tracer. Komponen untuk membuat topologi dalam Cisco Packet Tracer ini diantaranya ada 4 buah PC atau laptop, 1 buah router, 2 buah switch, dan 1 buah server. Untuk persyaratan media transmisi, kami menggunakan kabel UTP, kabel optik, serta kabel konsol. Perkenalkan, nama saya Fakriyadi Rasyad dengan NIM 110.121.0301. Di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya. Yang pertama itu ada server. Server itu yang berfungsinya untuk mementoring semua jaringan yang ada. Kemudian disambungkan dengan kabel UTP ke router. Nah, router berfungsi untuk menghubungkan jumlah switch. Nah, di bawah router itu ada kabel konsol yang bergunanya untuk mengkonfigurasinya. Selanjutnya di samping kiri kanannya itu ada switch yang berguna untuk menghubungkan ke PC dengan kabel ERJ45 yang IP-nya itu harus 2 angka di belakangnya sama agar bisa terhubung ke PC. Nah, itu disambungkan dengan kabel UTP. Saya Ilham Anugrah Putra Fauzi dengan NIM 1101213421. Pertama-tama, kita buat domain name di servernya. Domain name-nya bebas ya. Biasanya kan ada gmail.com. Kita di sini menggunakan tubas.com karena bebas. Lalu di sini ada 2 konfigurasi, Sadam kelompok 1. 2 konfigurasi ini untuk 2 PC agar dapat mengirim email. Dan di sini ada user dan passwordnya yang sudah dibuat dari awal. Selanjutnya kita konfigurasi ke PC masing-masing. Kita masukkan username password, masukkan IP server, lalu masukkan emailnya. Lalu berikut hasil pengirimannya dari kelompok 1@tubas.com ke sadam@tubas.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyaman Rafli Pratama dengan NIM 110.121.3277. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama ada DHCP, lalu apa itu DNS, FTP, dan yang terakhir itu HTTP. Oke, yang pertama kita mulai dari DHCP terlebih dahulu. Apa itu DHCP? Oke, DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengkonfigurasi secara otomatis alamat IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, DHCP ini memungkinkan administrator jaringan atau host untuk mengelola alokasi alamat IP secara efisien dan juga menghindari konflik alamat IP. Jadi, alamat IP itu tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti itu terhubung satu sama lain. Nah, seperti yang di PPT ini, kita itu pertama akan memasuki start IP address, yaitu memasuki IP address server kita sendiri yang akan kita buat. Nah, di sini kita masukin 192.168.30.0. Nah, kenapa
kalau kalian perhatikan, mengapa banyak start yang IP address-nya itu 192.168? Karena IP address itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Nah, ada berapa sih kelasnya? Kelasnya itu ada dari A sampai E. Nah, kelas A itu kelas paling tinggi, yang dimana jumlah jaringannya itu digunakan untuk host yang sangat banyak atau sangat besar. Nah, sedangkan 192 ini termasuk ke klasifikasi kelas C, atau kelas yang dengan jumlah hostnya yang kecil, yaitu dengan maksimal 254 host. Nah, IP address-nya itu dimulai dari 192 sampai dengan 223.255. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan IP address untuk server, kita harus memasukkan subnet mask. Nah, apa itu subnet mask? Oke. Subnet mask itu sebuah bit number yang berisi 32 bit yang digunakan untuk membagi jaringan IP menjadi subjaringan. Jadi subnet mask ini digunakan bersamaan dengan alamat IP yang udah kita buat, itu untuk menentukan bagaimana paket data itu diteruskan melalui suatu jaringan. Nah, subnet mask ini digunakan untuk menentukan mana bit dari alamat IP yang digunakan untuk menentukan jaringan, dan mana bit yang digunakan untuk menentukan host. Jadi jaringan dengan host itu nanti ada yang mengatur. Nah, itulah gunanya subnet mask. Oke. Nah, setelah kita masukin IP dan subnet mask, kita lanjut konfigurasi ke DNS. Apa itu DNS? Oke, DNS itu Domain Name System. Nah, jadi DNS itu sebuah sistem untuk mengkonversi nama domain, seperti contohnya www.testing.com. Nah, diubah dari nama www itu ke alamat IP seperti 192.168.30.1 misalkan ya. Nah, ini itu memungkinkan kita untuk mengakses suatu web atau aplikasi dengan mengetikkan nama domain yang sudah dikonversi gitu, yang sudah disetting. Jadi kita lebih mudah mengingat daripada mengetikkan alamat IP yang sulit diingat gitu. Jadi dari IP kita ubah ke nama domain. Jadi misalkannya kan orang mungkin sulit mengingat angkanya berapa, jadi kita bisa bikin nama domain yang lebih mudah diingat seperti itu, seperti www.google.com gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada address di PPT. Nah, address DNS untuk kita itu 192.168.30.2. Nah, nama domainnya yaitu Tubes-Jartel. Oke. Nah, selanjutnya kita memasukkan ke FTP. Nah, FTP ini apa? FTP ini File Transfer Protocol, yaitu protokol jaringan untuk mentransfer file antar komputer. Nah, FTP ini digunakan untuk mengupload atau mendownload file dari suatu server ke komputer klien. Jadi kalau misalkannya kayak kita mau mendownload dari web atau dari Google, itu kan kita mendownload dari suatu server, dari suatu hosting ke kita gitu. Kita itu sebagai klien. Nah, jadi kita mengunduh dari server ke klien seperti itu, ataupun sebaliknya. Jadi server bisa mengambil pula gitu. FTP menyediakan mekanisme autentikasi dan enkripsi untuk memastikan, jadi hanya untuk pengguna yang sah saja yang bisa mengakses gitu. Jadi nggak sembarangan bisa mengakses karena ada privasinya gitu. Jadi FTP itu dapat digunakan pada jaringan lokal ataupun global seperti internet gitu. Makanya di sini kita ada user setup yang dimana kita harus memasukkan username dan juga password gitu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, FTP itu autentikasi dan enkripsi gitu. Nah, untuk kita di sini username dan passwordnya sudah ada. Nah, ini itu untuk mengaktifkan internetnya. Nah,
Oke, selanjutnya pada next slide itu ada HTTP. Nah, apa itu HTTP? Mungkin kalian udah sering dengar banget ya HTTP. Setiap mengetik di Google, di internet pasti ada HTTP. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Jadi digunakan itu untuk mengirimkan seperti halaman web, gambar, video, dan data lainnya. Nah, di HTTP ini yang pertama seperti kita lihat kan ada file manager. Dan di sini itu ada banyak kan, tapi titik HTML. HTML itu apa? HTML itu sebuah bahasa komputer untuk yang digunakan untuk membuat web. Nah, jadi di sini itu ada seperti indeks HTML. Indeks HTML itu suatu source kodenya. Jadi sebuah web itu dapat terbuat atau jadi ada web. Nah, di web itu pasti ada indeks HTML yang dimana indeks HTML ini menampung kode-kode yang sudah dibuat. Seperti di sebelahnya di sini ada sudah contoh web yang sudah jadi. Ketika kita memasukkan URL yang sudah tadi saya jelaskan di DNS. Nah, alamat IP-nya kita masukkan alamat IP yang sudah terdaftar yaitu 192.168.30.2 atau bisa juga kalau memasukkan dengan nama domain Tubes Jartel Kelompok 1. Nah, ini adalah contoh web yang sudah dibuat menggunakan HTML dan juga HTTP. Sudah segitu saja penjelasan dari saya mengenai DHCP yang pertama, lalu yang kedua ada DNS, yang ketiga ada FTP, dan yang terakhir itu HTTP. Semoga dapat dimengerti dan tidak bertele-tele. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sadam Al-Rashid dengan nomor NIM 11012101112. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan simulasi yang sudah kelompok kami sudah buat. Di sini tuh yang pertama-tama saya ingin sebutkan yaitu ada satu server, ada satu router, ada 2 switch, dan ada 4 komputer dan ada 1 laptop untuk monitoring ke pakai kabel konsol. Oke. Untuk simulasi yang pertama itu kita ngebuka. Nah, di sini tuh kita ngebuka IP DHCP-nya dulu. Nah, ini kan kita udah ngebuat nih IP DHCP-nya buat ke servernya. Nah, terus selanjutnya udah DHCP. Nah, kita ngebuat DNS-nya. DNS-nya itu bisa terhubung melalui FTP biar bisa menggunakan internetnya seperti itu. Oke, lanjut. Saya ingin simulasi IMCP dulu untuk mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 3 misalnya. Oke, simulation dimulai. Oke, nah di sini IMCP-nya, ICMP-nya udah successful, udah berhasil untuk mengirimkan pesan ke PC 0 dari PC 0 untuk ke PC 3. Oke, selanjutnya saya ingin simulasiin email. Nah, untuk mengirim email ini, email ini kita buat dulu di servernya itu, membuat ini untuk buat konfigurasi ke masing-masing PC. Nah, di sini ada saya namain Sadap, terus ada saya namain kelompok 1. Oke. Selanjutnya, kalau udah ngebuat itu, kita ngebuat di PC-nya masing-masing. Nah, di sini kita masuk ke email. Habis itu kita configure email. Configure email. Nah, itu masukin username yang tadi sudah kita buat di server, masukin domainnya yang tadi tubes.com. Terus masukin IP server dan masukin username yang tadi kita buat kelompok 1 dengan password 123. Seperti itu.
kita konfigurasinya lagi ke PC satunya, masuk ke email, konfigurasi. Nah, di sini seperti biasa samain aja yang tadi kita udah buat di server sadam.tubas.com. Nah, terus IP-nya masukin username dan passwordnya 123. Oke, habis itu udah save. Nah, kalau udah di save, nah coba kita ngirimin email ke komputernya 01. Itu emailnya itu sadam@akeongtubas.com. Oke, kita compose. Kayaknya baik. Send. Nah, saya sudah terkirim. Nah, kita bisa. Nah, ini masuk. Nah, ini kan email sebelumnya. Nah, kalau udah itu kan nanti keterima, udah kekirim nih. Nah, udah masuk. Nah, ini tuh buat simulasi dari emailnya. Nah, ini kan udah sempat kekirim juga dari email sebelumnya. Kayak gitu. Dan karena ini nge-lag, nanti bakal kekirim sendirinya. Oke. Lanjut ke web server. Nah, ini kan kita buat dulu HTTP-nya di sini. Nah, ini di index nih. Kita masukin IP-nya. Ini dulu. Oke. Nah, udah masuk. Nah, ini web servernya yang kita udah buat. Nah, untuk ini kan menggunakan IP. Nah, lanjut menggunakan domainnya. Kita buat ini. Web servernya kita go. Nah, tetap hasilnya sama, ini menggunakan domainnya. Nah, ini untuk simulasi web servernya. Itu mungkin itu aja sih dari saya untuk simulasinya. Mungkin mohon maaf kurang atau lebihnya. Nah, ini masuk nih. Nah, baru masuk tadi karena nge-lag. Nah, ini emailnya udah masuk. Ini hai oke. Terus nah, mungkin itu aja sih simulasi dari saya. Saya Sadam Arasid dari kelompok 1. Mohon maaf kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.